Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Prahayu, Stambuk M1B1 19094. Kelas C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan materi yang berjudul toksikologi lingkungan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang berjudul toksikologi lingkungan. Latar belakang, masalah-masalah yang menantang toksikologi lingkungan adalah tugas yang rumit dalam pencirian akibat dari pengaruh terhadap individu dalam lingkungan dan sebaliknya disebabkan pengaruh perubahan ekologis yang dialami oleh individu. Pendekatan terhadap tugas ini didasarkan pada hubungan timbal balik struktural dan fungsional yang ada di antara masing-masing tingkatan organisasi biologis. Hubungan ini termasuk juga penentuan hubungan antara pengaruh yang ditunjukkan oleh organisme pada tingkatan makromolekul atau seluler sebagai tanggapan pokok dari organisme di lingkungan tersebut. Dalam penelitian pengaruh toksikan pada ekologis diperlukan pengetahuan dasar mengenai mekanisme fase kerja toksikan pada organisme, termasuk fase eksposisi, toksokinetik, dan toksodinamik dari toksikan pada organisme target. Di samping itu, diperlukan juga kemampuan mengevaluasi hubungan faktor lingkungan yang dapat mengubah tanggapan yang diamati oleh makhluk hidup. A. Pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan pencemaran lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan lingkungannya. Perlu diingat di sini, kadang diperlukan suatu penilaian subjektif terhadap pengaruh buruk atau baik pencemaran tersebut. Sebagai contoh, pada saat pelepasan unsur hara, makanan tumbuhan dilepas ke jalur perairan, menyebabkan pertambahan jumlah tumbuhan yang ada dan seringkali diikuti dengan peningkatan ikan. B. Sifat alaminya lingkungan. Secara alami, terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Sebagian besar masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan nitrogen dioksida timbul akibat radiasi ultraviolet dari sinar matahari, yang dapat menyebabkan mereka bereaksi dengan gas hidrokarbon di udara, akan berinteraksi satu sama lainnya menghasilkan senyawa peroksil netral yang mempunyai toksisitas jauh lebih tinggi dari zat prekursornya. Interaksi antara toksikan yang terdapat di alam mungkin terjadi seperti efek agonis atau aditif, akan muncul apabila toksikan tersebut memiliki efek yang sinergis. Pestisida hidrokarbon terklorinasi seperti DDT, PCBs, atau polisilorinated bipolsilis dan dieldrin adalah pestisida dengan sifat kimia dan efek biologi yang hampir sama. C. Persistensi zat kimia di lingkungan.
di mana terdapat berbagai proses abiotik dan biotik di alam ini yang berfungsi menguraikan zat kimia di lingkungan. Banyak zat kimia yang pada awalnya berbahaya bagi lingkungan. Namun, melalui proses biotik dan abiotik ini terjadi penurunan risiko atau toksisitasnya di lingkungan. Karena melalui proses ini, waktu paruh toksikan di lingkungan yang relatif singkat. Degradasi abiotik. Proses degradasi abiotik secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya atau fotolisis dan air atau hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya atau sinar ultraviolet sangat berpotensial melakukan pemutusan ikatan kimia, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Sedangkan degradasi biotik, penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia. Umumnya proses ini berlangsung sangat lambat dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme, di mana bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang. Jadi, degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme, dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. D. Proses bioakumulasi. Sebagai ilustrasi, misal toksikan yang pada awalnya keberadaannya di suatu reservoir air, di bawah ambang batas membahayakan. Toksikan itu akan mencemari tanaman-tanaman, air maupun binatang-binatang kecil yang kemudian melalui rantai makanan akan sampai pada ikan, dan selanjutnya pada pemakan ikan, termasuk manusia. Seperti halnya dengan suatu zat kimia yang bergerak dari satu organisme ke organisme lainnya, akan terjadi peningkatan konsentrasi zat tersebut melalui proses yang disebut bioakumulasi atau biokonsentrasi. Jadi, bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, tanah, maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, pelipat gadaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Proses pelipat gadaan substansi pencemar dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya dan mungkin menunjukkan peningkatan kepekatan dalam makhluk hidup sesuai dengan trofik mereka, dikenal dengan istilah biomagnifikasi. E. Pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder, yang dimana polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Sedangkan pencemaran udara primer dapat berupa komponen udara alamiah, seperti karbon dioksida yang meningkat jumlahnya sampai di atas konsentrasi normalnya, atau sesuatu yang tidak biasanya terdapat di udara seperti senyawa timbal. Polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia, diantaranya berbagai komponen di udara. Contoh pencemaran sekunder adalah kabut fotokimia. F. Sulfur dioksida dan hujan asam. Secara alamiah, gas-gas karbon, sulfur, dan nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan erosi oleh angin. Gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan zat-zat lainnya dalam tanaman dan hewan. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber pelepasan baru gas-gas tersebut ke udara, sehingga terjadi penambahan sulfur dan nitrogen atmosfer
yang cukup berarti. Presipitasi gas-gas sulfur dan nitrogen memberikan pengaruh toksisitas yang buruk terhadap ekosistem alamiah, khususnya di daerah Eropa Barat dan Timur. Sedangkan hujan asam, khususnya asam sulfit dalam tanaman dapat menghilangkan ion magnesium dari cincin tetrapirol pada molekul klorofil sehingga mengubah klorofil menjadi pivotine, suatu pigmen yang tidak aktif terhadap fotosintesis. Asam sulfit dapat juga merusak molekul protein, yaitu mengoksidasi ikatan sulfidanya. Akibat dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, bahkan kematian. G. Polusi udara dan kesehatan. Polusi udara dapat memberikan gangguan pada kesehatan dan iritasi mata, dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan, kanker paru-paru, dan efek terhadap bukan saluran pernafasan. Yang termasuk efek saluran pernapasan akut adalah serangan asmatis, saluran nafas yang hiperaktif, infeksi saluran pernapasan, dan perubahan fungsi paru yang reversibel. Sedangkan efek kronik terjadi akibat pemaparan jangka panjang terhadap polusi udara, yaitu seperti kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis, perubahan dalam perkembangan dan proses penuaan paru-paru. Zat pencemar di udara yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker paru-paru seperti hasil samping pembakaran atau benzoapirenses dan dioksin, serat-seraf, atau asbestos, logam atau arsenik dan kadmium. H. Pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga atau insektisida, tumbuh-tumbuhan atau herbisida, jamur dan lumut atau fungisida, tikus besar dan kecil atau rodentisida, kutu atau akarsida, bakteri atau bakterisida, burung atau avisida, cacing gelang atau nematisida, atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida, yaitu pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota, termasuk makhluk bukaan sasaran, sampai batas tertentu bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis, dan banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan, dan dengan demikian keefektifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Bahan kimia pestisida pertama kali diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan penggunaan utamanya seperti insektisida atau pembasmi serangga, fungisida atau pembasmi jamur, dan penggunaan utamanya seperti insektisida, pembasmi serangga, fungisida, pembasmi jamur, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi di atas, berbagai senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripan dari struktur dan kandungan bahan kimianya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.